Selalu ya Pak Aziz ya. Alhamdulillah baik. Baik, kita mau bicara mengenai generasi muda nih saat ini ya Pak Aziz ya. Pak Aziz, generasi muda tentunya kan adalah generasi penerus bangsa. Yep. Kalau Pak Aziz melihat pemuda kita saat ini di Indonesia seperti apa nih Pak Aziz? Baik, saya sebagai orang Indonesia merasa bangga dengan potensi pemuda Indonesia. Sebelum kita bicara terlalu jauh tentang apa itu MEA, lebih baik kita memotret gambaran pemuda Indonesia. Saya melihat bagaimana Republik ini jadi bisa berdiri seperti sekarang ini, kokoh dari Sabang sampai Merauke, karena perjuangan orang-orang muda, karena para pemuda Indonesia. Kita kenal Bung Karno dalam usia belasan tahun sudah menjadi pemimpin pergerakan nasional. Pada usia 20-an dia sudah mendirikan Partai Nasional Indonesia. Di Jakarta ada tokoh yang namanya Muhammad Husni Tamrin, juga dalam usia yang relatif muda, 20-an tahun, sudah menjadi anggota Polsrat, Keminterat, atau kalau sekarang sudah jadi anggota DPR begitu. Begitu juga dengan Bung Hatta, Tan Malaka, Soekarni, Hos Cokro Aminoto, semuanya orang-orang muda yang pada masanya berkiprah dan berjuang, dan suaranya terdengar bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi pada tingkat internasional. Kalau dari sejarahnya pemuda kita dari sejak dulu sudah hebat ya Pak Sudah Aziz, hebat ya? pemuda kita. Kalau pemuda kita yang saat ini seperti apa nih Pak Aziz? Kalau pemuda kita saat ini, ya inilah konsekuensi pergaulan kita dalam berbangsa dan bernegara, pergaulan global. Tantangannya justru makin berat memang, dengan arus transportasi, media yang sangat terbuka gitu. Tantangan ideologi yang juga sangat terbuka, memang sekarang pemuda kita dihadapkan kepada tantangan yang sangat luar biasa gitu. Sehingga di satu sisi kita masih melihat anak-anak muda kita saat ini yang masih santai, masih menganggap masa muda masa yang ya happy-happy lah begitu. Tetapi di satu sisi saya tetap optimis, masih banyak juga loh potensi generasi muda saat ini yang sangat kreatif, inovatif gitu ya, karya-karyanya juga sangat membanggakan gitu. Belakangan kan banyak kita lihat dan kita baca di berbagai macam media, penulis-penulis muda tampil, peneliti-peneliti muda tampil, sineas-sineas muda tampil gitu. Jadi kita harus tetap optimis apapun kondisinya. Jadi sebenarnya sudah ada potensinya. Potensinya luar biasa. Tinggal diperbanyak lagi orang-orangnya ya Pak ya, sehingga jadi bisa lebih maju, lebih terlihat lagi ke depannya. Nah sebelum kita bahas ini kan ada tantangan yang sudah akan segera dihadapi nih masyarakat ekonomi ASEAN. Sebelum kita bahas mengenai potensi pemuda kita untuk menghadapi MEA ini, Pak Aziz boleh bantu jelaskan sebenarnya kalau sudah benar-benar terjadi nih MEA-nya, tantangan seperti apa yang akan dihadapi para pemuda kita sebenarnya? MEA ini kan sudah diberlakukan sejak 2015 kemarin. Artinya sekarang kita sudah berada pada situasi pergaulan yang terbuka. Seperti tadi Meli di pengantar sudah menjelaskan kan, kita sudah berada di gerbang MEA, tantangan dari segi ekonomi, budaya, tenaga kerja juga sangat terbuka, dan dalam berbagai macam kesempatan para pakar kita juga sudah menjelaskan konsekuensi ketika MEA ini diberlakukan. Artinya kita dihadapkan pada sebuah persaingan yang sangat terbuka, persaingan kreativitas, persaingan tenaga kerja gitu. Nah, lalu di mana posisi generasi muda kita pada saat itu? Nah, saya melihatnya ini sebuah PR besar sekaligus tantangan besar buat kita anak-anak muda Indonesia untuk tampil memanfaatkan momentum MEA. Jangan justru dia tergerus oleh situasi persaingan ini. Dia yang harus mampu memanfaatkan situasi MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi jangan dilihat ini sebagai sebuah hal yang negatif, kita harus cari dari hal positifnya kalau ini memang justru kesempatan, bukannya kita bisa berkarya dalam negeri, tapi juga bisa di segi ASEAN juga begitu Pak Aziz ya? Iya, itu salah satu sisi keuntungannya. Ini peluang yang sangat terbuka untuk kita juga berkreasi, bukan hanya di negeri kita, tapi go internasional. Nah, MEA bisa menjadi salah satu pintu gerbang dengan adanya era keterbukaan ini gitu. Kita boleh melihat ini sebagai suatu ancaman, tapi di satu sisi ini juga peluang. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kita orang-orang muda melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Sebab kalau kita hanya berpikir, oh ini ancaman, tantangan yang sangat luar biasa, terus nanti kita menjadi kaget atau bahasanya semacam apa, future shock, gagap menghadapi masa depan. Tiba-tiba kok ada persaingan dari luar dan sebagainya.
ini kesempatan justru buat kita. Justru memang sudah harus mempersiapkan diri. Sudah jadi harus ketika mempersiapkan diri. ada yang datang, kita sudah siap nanti untuk bersaing pada akhirnya ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita mau bersaing tentunya kan kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau potensi-potensi atau skill-skill yang sebaiknya memang ditingkatkan lagi karena memang sudah dimiliki akar-akarnya di anak muda kita, apa sih Pak Aziz? Kalau dalam konteks persaingan pekerjaan gitu ya, kita memang dihadapkan masih pada kondisi sekarang bangsa kita tenaga kerja yang unskilled gitu ya. Kalau Malaysia misalnya pemerintahnya sudah mempersiapkan, difokuskan menghadapi MEA ini, dia siapkan untuk stressing para pemudanya di bidang pariwisata dan kesehatan misalnya. Thailand menekankan itu pada bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, pemerintah kita dan saya juga mendorong pemerintah untuk mensiapkan potensi generasi muda kita dalam berbagai macam lini, karena memang potensi Indonesia ini sangat luar biasa gitu. Mulai dari potensi pariwisatanya dan lain sebagainya, industrinya juga sangat luar biasa. Jadi pemerintah berkewajiban mendorong generasi mudanya untuk tampil, untuk memberikan ruang yang sangat terbuka dalam mereka berkreativitas gitu. Tapi berarti kita masih ketinggalan nih kalau memang belum tahu dari lini mana yang harus dikembangkan dong nih Pak. Better late than never. Lebih Better baik late. terlambat daripada kita nggak siap sama sekali. Jadi ini tantangan PR besar buat kita gitu. Kita jangan pernah pesimis bahwa dalam kondisi apapun justru kadang-kadang kreativitas itu muncul dalam kondisi apa ya, tertekan, Terjepit gitu ya. terjepit kan kreativitasnya luar biasa gitu. Mungkin ini sebuah tantangan buat kita ketika kita dihadapkan pada ketersempitan, keterpojokan, muncullah kreativitasnya seperti itu. Dan saya orang yang sangat optimis bahwa Indonesia akan jadi negara yang sangat maju dengan melihat potensi SDM Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, di kondisi terjepit kita harus justru semakin maju nantinya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak Aziz ya mengenai Baik, peran pemuda di MEA ini. Dan bagi Anda juga pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami di studio, Anda bisa langsung menghubungi lini telepon di 021 536 61222. Sekali lagi di 021 536 61222. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Kita.